Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada bagian ini kita akan melanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Coba teman-teman perhatikan, misalkan di sini ada Gx sama dengan 2 sin pangkat 3, 3x dikurangi 2pi, maka berapakah nilai dari G aksen pi? Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu rumus dari turunan ya. Ini misalnya saya di sini punya Y sama dengan A, ini kita kalikan dengan UX gitu ya, UX kemudian dipangkatkan dengan N, misalnya seperti ini. Maka nanti cara mencari turunannya bagaimana? Ini nanti bisa dicari dengan cara nanti Y aksen sama dengan N dikali A, kemudian untuk UX-nya, jadi fungsinya U tadi ya, itu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Kemudian kita mencari turunan yang ada di dalam kurung ini, yaitu adalah U aksen X. Ini adalah cara tercepatnya gitu ya, daripada kita harus memisah-misahkan, kita bisa menggunakan konsep ini biar lebih gampang dan lebih cepat. Sekarang kita terapkan aja, berarti nanti kalau misalkan di situ diketahui Gx itu sama dengan 2 sin pangkat 3 kemudian 3x dikurangi 2pi. Nah, kalau bingung nih teman-teman bisa identifikasi dulu. Nah, kita akan identifikasi dulu. Berarti untuk bagian yang depan ini, nah 2 ini sebagai nilai dari A. Kemudian ini kan A nya sama dengan 2 ya tadi. Kemudian ini nilai dari UX. Nah, UX-nya itu sama dengan sin 3x dikurangi 2pi. Nah, kemudian ini 3 itu sebagai nilai dari pangkatnya ya, atau nilai dari N. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, unsur yang harus kita cari berikutnya adalah turunan pertama dari U, atau bisa kita simbolkan dengan U aksen X. Nah, ini nanti berarti UX-nya yang mana kira-kira? Nah, U aksen X itu kan berarti nilai dari ini ya, nilai dari sinnya tadi. Berarti U aksen X itu nilainya sama dengan berapa kira-kira? Sin 3x dikurangi 2pi. Nah, sin turunannya adalah cos, berarti ini bisa kita ubah menjadi 3 cos 3x dikurangi 2pi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang kita cari adalah turunan dari U-nya ini gitu. Nah, selanjutnya gimana? Berarti nanti kalau sudah ketemu semuanya ini, kita bisa menentukan G aksennya atau turunan pertamanya tadi gitu ya. Tinggal kita tentukan saja, maka nilai dari G aksen X, nah ini nilainya sama dengan A dikali dengan N, atau N dikali dengan A sama saja ya. Berarti di sini 3 dikali 2. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan sin pangkat 3 dikurangi 1. Ini 3x dikurangi 2pi, kemudian dikalikan turunan dari U tadi, yaitu adalah 3 cos berapa ini? 3 cos 3x dikurangi 2pi. Selanjutnya ini untuk bilangannya, konstantanya bisa kita kalikan ya. 3 kali 2 kemudian dikalikan dengan 3. Nah, ini hasilnya berarti sama dengan berapa teman-teman? 3 kali 3 9 ya. 9 kali 2 berarti 18 gitu ya. Berarti nanti menjadi 18. Ini kan sinnya jadi pangkat 2 karena 3 dikurang 1 tadi. 18 sin pangkat 2 3x dikurangi 2pi. Kemudian
dikalikan dengan cos 3x dikurangi 2pi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan substitusi, karena yang ditanyakan tadi adalah G aksen pi. Ini kita substitusi dulu. Jadi hasilnya nanti menjadi G aksen pi. Ini nilainya sama dengan 18 sin kuadrat 3 dikali pi dikurangi 2pi, kemudian kita kalikan cos 3 dikali pi dikurangi 2pi. Ini bisa kita tulis lagi menjadi 18 sin kuadrat 3pi dikurangi 2pi, kemudian cos 3pi dikurangi 2pi. Nah, 3pi dikurangi 2pi itu kan sama dengan pi. Maka nanti di sini menjadi 18 sin kuadrat pi, nah, dikalikan cos pi. Nah, kalau kita ingat ya, nah jadi nilai dari 1pi, nah 1pi itu kan nilainya sama dengan 180 derajat ya. Pi itu kan 180 derajat. Kalau misalkan ada 2pi, berarti tinggal dikalikan 2 saja, nanti menjadi 360 derajat. Ini lebih mudah kalau misalkan kita ubah dalam bentuk satuan derajat gitu ya, daripada yang radian. Ini kita selesaikan dulu, berarti sama dengan 18 sin kuadrat 180 derajat, kemudian dikali cos 180 derajat. Nah, nilai dari sin 180 derajat itu gimana? Nah, ini kita bisa merujuk pada konsepnya kuadran. Ini saya review kembali. Oke, ini coba saya review kembali mengenai konsepnya kuadran ya. Nilai sin konstan ditinjau dari berbagai kuadran ya. Ini kita akan tinjau juga mengenai kebalikan ya. Ini oke. Ini adalah yang pertama itu kita sebut sebagai kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Kemudian ini kuadran 2. Yang ini adalah kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, pada kuadran 1, nilai dari sin cos tangen, jadi semuanya itu pasti bernilai positif ya. Ini semua adalah positif. Kemudian pada kuadran 2 ini yang bernilai positif siapa saja? Ada 2, yaitu adalah sin dan kebalikannya. Ini bisa kita tulis. Sinnya adalah positif, terus kemudian kebalikan dari sin itu adalah kosekan, maka kosekan ini pasti juga bernilai positif. Kemudian pada kuadran 3, nah yang di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tangen ya. Jadi di sini adalah tangennya positif, maka kebalikan dari tangen yaitu adalah kotangan itu pasti juga positif. Kemudian pada kuadran 4 sekarang, di kuadran 4 itu yang bernilai positif adalah cos, maka di sini cosnya positif. Kemudian kebalikan dari cos itu adalah sekan, jadi sekannya juga pasti bernilai positif. Nah, kemudian pada kuadran 2 ini sudutnya bisa kita tulis dalam bentuk, nah, ini saya tuliskan lagi ya teman-teman. Ini bisa ditulis dalam bentuk 180 dikurangi alfa, dikurangi sudut ya. Terus kemudian yang kuadran 3 adalah 180 ditambah alfa. Kemudian di kuadran 4 itu adalah 360.
Ini kita kurangi dengan alfa. Itu teman-teman. Kemudian ini supaya teman-teman nanti mudah untuk menghafalkan, maka saya punya singkatan atau trik untuk menghafalkannya. Jadi untuk sin ini kita buat kata-kata. Misalkan sin adalah untuk sindikat. Nah, sindikat. Terus kemudian tangan. Nah, ini tangan itu berarti adalah tangan, ya. Ini kita buat kata-kata yang unik supaya kita nanti lebih mudah untuk menghafal. Di sindikat tangan kos. Nah, ini berarti adalah sindikat tangan kosong. Nah, nanti supaya nilai dari sin, tangan, dan kosnya itu tidak terbalik gitu. Nah, terus kemudian apa hubungannya dari soal yang nomor 4 tadi? Nah, kita di sini akan mencari nilai dari sin kuadrat 180 dan cos 180 derajat gitu. Nah, kita akan coba, kalau kita perhatikan di sini, saya akan bawa konsep ini ke kuadran 2 ya, untuk 180 derajatnya. Misalnya, kita di sini punya yang pertama itu adalah sin 180 derajat. Nah, maka ini sudutnya bisa kita jabarkan menjadi sin 180 dikurangi 0 derajat. Padahal kita tahu bahwasanya sin di kuadran 2 itu kan pasti bernilai positif gitu kan. Nah, ini sin, saya hapus dulu ya. Di sin di kuadran 2, ini kuadran 2 itu pasti bernilai positif. Itu ya. Terus kemudian yang akan kita ambil sudutnya adalah yang belakang sini. Nanti bisa kita hitung menjadi sin 0 derajat gitu. Nah, nilai dari sin 0 berapa? Nah, nilai dari sin 0 adalah sama dengan 0. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita mencari cos 180 derajat. Dengan cara yang sama berarti nanti menjadi cos 180 derajat. Ini bisa dijabarkan menjadi cos 180, ini kita kurangi dengan 0 gitu. Nah, yang membedakan adalah cos pada kuadran 2 itu kan dia tidak bernilai positif, tetapi dia pasti bernilai negatif gitu. Nah, karena pada kuadran 2 ini bernilai negatif, maka ini bisa kita tulis menjadi min cos, kemudian sudutnya kita ambil yang belakang sendiri ya. Ini berarti menjadi min cos 0 derajat. Dan nilai, karena nilai dari cos 0, nah ini cos 0 itu kan sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, oke, ini cos 0 tadi adalah sama dengan 1, berarti sama dengan negatif 1 gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ini sudah ketemu bisa kita substitusikan ke dalam soal ini ya. Ini nanti kan berarti menjadi berapa ini? Kita selesaikan lagi, berarti menjadi negatif 18 sin 180 tadi sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikalikan 0 kuadrat, kemudian dikali cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Nah, ini karena semuanya kan negatif 18 dan negatif 1 ini kan dikalikan dengan 0 ya nantinya. Hasilnya sama dengan. Nah, sehingga nanti disimpulkan apa? Bahwasanya nilai dari G aksen P itu nilainya sama dengan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini semoga penjelasannya bisa dipahami. Nah, ini apabila ada pertanyaan seperti biasa bisa japri, bisa lewat grup ya. Oke, demikian pembahasan pada part kali ini. Mohon koreksinya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.